Halo business owner dimanapun Anda berada. Saya mau sharing sedikit nih. Hari ini saya ada 2 kali meeting. Tadi meeting yang pertama pagi tadi, meeting dengan pabrik biskuitnya buat biskuit anak-anak gitu ya. Kemudian yang barusan selesai meeting ini yang kedua, ini udah sore ya. Yang kedua saya meeting dengan boleh katakan pabrikan UMKM lah. Jadi itu produksinya tas wanita, handbag wanita, dompet wanita seperti itu. Nah, saya terima banyak WhatsApp atau banyak DM ya dari business owner sekalian nanya pada saya, Pak, Coach, bagi-bagi dong tipsnya, sharingkan dong ilmunya kira-kira gimana. Nah ini makanya saya ceritakan. Sebenarnya 2 perusahaan ini, yang pertama kan pabrik biskuit, ya, biskuit anak-anak. Yang kedua juga pabrik UMKM, produksi tas wanita dan sebagainya. Mereka boleh termasuk bisnis baru, ya. Yang pabrik biskuit itu belum sampai 5 tahun. Kalau yang UMKM itu baru sama sekali. Nah, ketika memanggil kami sebagai total marketing, pertanyaan pertama selalu begini, Coach, gimana sih caranya untuk bisa memenangkan pasar? Gitu ya. Jadi bisnis yang baru tapi ingin memenangkan pasar, langsung memenangkan pasar. Lalu itu, ingin menang pasar. Nah, saya bagikan tips kepada business owner sekalian. Boleh dicatat kalau ada pulpen, silakan dicatat. Yang pertama, ya, untuk memenangkan pasar, main di strategi. Main di apa? Main di strategi. Strateginya adalah nomor 1, harus tahu target pasarnya. Seperti biskuit anak-anak, ya. Target pasarnya siapa? Anak-anak. Nah, anak-anaknya harus jelas ini. Anak-anaknya SD, SMP, SMA. Umur persisnya berapa? Cewek, cowok dan sebagainya. Itu namanya target pasar. Yang kedua, yang UMKM tadi, kan untuk wanita. Jadi target pasarnya untuk wanita. Nah, wanitanya umur berapa? Apakah milenial? Apakah sudah orang kantoran, jadi umur 21 sampai 30, apa sampai 35? Harus jelas. Itu yang pertama. Kenapa? Masih yang pertama ya. Karena kalau sudah tahu target pasarnya, produk, ya, kan saya ceritakan, itu kan mereka pemain baru. Produk yang diciptakan, itu kemasannya, jadi produknya, pricingnya, promosinya, ya. Saya kasih tangan ini ya, distribusinya, semuanya marketing ini harus sesuai dengan target pasar. Jangan salah bidik target pasar. Oke ya. Yang kedua harus tahu peta persaingan. Seperti biskuit anak-anak, harus tahu siapa direct kompetitornya. Bisa juga direct kompetitornya itu perusahaan fast moving consumer good yang sudah raksasa. Nggak apa-apa. Sebagai konsultan marketing, kami sering mengalami dan kami sering memenangkan tanda kutip ya, untuk kota-kota tertentu, bukan memenangkan secara mengalahkan bagaimana, bukan ya, tapi paling nggak kita bisa grab share-nya gitu ya. Yang kedua, yang produknya yang untuk wanita tadi, kan sudah tahu target pasarnya, harus tahu peta persaingan. Jadi 2 hal, yang pertama target pasarnya siapa, demografisnya seperti apa, demografis ya, kemudian psikografisnya seperti apa, daya belinya seperti apa. Jelas? Oke. Yang kedua harus tahu peta persaingannya dari yang biskuit anak-anak maupun yang UMKM tersebut. Coach, apa gunanya harus tahu peta persaingan? Nah, tadi katanya kan bisnis baru. Kalau bisnis baru ingin masuk pasar, harus tahu siapa pesaing langsungnya. Jadi namanya direct competitor. Yang ketiga, lanjut ya. Sudah tahu coach target pasarnya, kemudian peta persaingannya, gimana coach cara memenangkan pasarnya? Bagaimana cara memenangkan tanda kutip tadi ya? Nah, dari segi marketing mix-nya tentu. Nomor 1, oke, marketing mix itu sebenarnya ada 4P, bisa 5P, bisa sampai 10P, demikian ya. Tapi saya ambil yang paling simpel aja, 5P aja. P yang pertama adalah produk. Ya, P yang pertama produk. Jadi, tolong Anda buat tabel peta komparasi atau tabel peta perbandingan. Yang pertama, dari segi produk masih P pertama produk. Jadi produk Anda di sini, kemudian direct kompetitor Anda di sini. Anda tolong jabarkan ini rincian dari fitur-fiturnya.
Loh, coach, terus memenangkannya gimana? Kalau sudah tahu fitur-fiturnya, carilah fitur, masih produk ya, fitur yang belum ada di pesaing tersebut, tetapi yang dicari-cari di pasar Indonesia. Jadi apa? Market size-nya harus besar sekali, ya. Market size-nya, jadi fitur tersebut dicari. Contoh apa ya? Contoh misalnya biskuit anak-anak. Biskuit anak-anak ini cuma contoh ya. Misalnya yang sudah ada banyak itu varian coklat, strawberry, misalnya ya. Yang belum ada fitur, ini masih fitur dari varian. Belum ada rasa mocha misalnya. Apakah menginginkan pasar mocha? Kalau pasarnya besar, Anda buat biskuit yang kurang lebih sama tadi dengan fitur rasa mocha. Ini cuma contoh. Yang kedua, pricing. Dibikin sama, tabel perbandingan. Jadi produk Anda di sini produk direct kompetitornya. Berapa RSP-nya, retail selling price-nya. Di mana Anda mau bermain? Mau lebih murah, mau lebih mahal atau bagaimana? Gitu ya. P yang ketiga, distribusi. Ya. Distribusinya di mana? Kalau untuk biskuit itu fast moving consumer good. Apakah Anda main di modern trade, MT, atau ke general trade, GT, atau juga di marketplace? Nah, produk yang tas wanita tadi di marketplace contohnya. Distribusi. Apalagi? P yang ketiga, tentang promosi. Jadi Anda harus tahu produk Anda di sini, daerah kompetitor di sini, promosinya bagaimana? Anda mau main promosi seperti apa? Di MT, GT, dan sebagainya tadi. Jadi 4P. P yang kelima adalah people. Jadi Anda harus tahu, misalnya people, misalnya jumlah organisasi, besarnya organisasi, atau jumlah sales yang mengkanvas untuk biskuit tadi, atau untuk tas-tas itu tadi, tas-tas wanita. Tapi biasanya kalau tas wanita mereka mainnya di marketplace, gitu ya. Kalau biskuit ini fast moving consumer good mainnya menang di MT, modern trade, menang di GT. Ya. Kalau yang tas wanita menang di marketplace. Jadi saya bahas sampai situ dulu. Nanti kalau kebanyakan Anda mungkin bingung atau bertanya-tanya lagi. Ya. Jadi untuk biskuit main di modern trade, general trade, atau marketplace. Tapi yang tas-tas wanita karena ini fashion, bagaimana cara memenangkan di marketplace? Saya akan bahas di edisi berikutnya. Ya, jadi ini saya sudah bagikan ke business owner sekalian, tips-tipsnya apa saja untuk memenangkan pasar. Dan kebetulan kami sebagai dokter marketing atau konsultan business marketing, boleh katakan 10% dari klien kami itu adalah pemain-pemain yang baru dan mereka ingin langsung masuk pasar dan menang. 90% adalah bisnis-bisnis yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, tapi mereka kalah persaingan, stagnan, dan sebagainya. Jadi yang saya bahas adalah yang 10%, yang mereka pemain-pemain baru itu. Jika business owner ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung di DM, atau langsung di WhatsApp, atau masuk di website kami. Itu ada di klik link, ya, klik link di bio di Instagram kami. Oke, sampai jumpa. Thank you, bye.